Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda di dalam renungan hari ini. Mari kita terus berkomitmen untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hari demi hari, agar iman kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Tema kita hari ini adalah wih, enak ya. Bahan bacaan kita terambil dari Kejadian 3 ayat 4-5 yang berbunyi demikian. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu saudara sekalian, barangkali ada di antara kita yang ketika duduk di bangku SD atau SMP sempat dibuat kagum melihat kakak-kakak kelas SMA yang memakai seragam putih abu-abu, dan kita berkata, "Wih, enak ya jadi murid SMA, penampilannya keren, celananya panjang, boleh naik motor ke sekolah dan sebagainya. Pengen jadi seperti mereka." Dan ketika kita sudah duduk di bangku SMA, kemudian ditanya, "Gimana? Enak nggak jadi murid SMA?" Kemudian kita menjawab, "Enak apanya? Ulangannya bejibun." Kemudian kita melihat kakak-kakak yang sudah lulus, lanjut ke perguruan tinggi atau bekerja. Kemudian kita berkata, "Wih, enak ya, sudah kuliah atau kerja. Nggak perlu pakai seragam kayak gini lagi, apalagi ulangan-ulangannya bebas. Coba aku jadi seperti mereka." Berbagai pengalaman berulang ini menunjukkan bahwa apapun keadaan manusia pada suatu waktu tertentu dalam hidupnya, ia akan cenderung membandingkan dirinya dengan lingkungan sekitar, termasuk dengan manusia yang lain. Hal ini mengakibatkan manusia merasa tidak puas, selalu ada yang kurang, sehingga tidak mampu mensyukuri keberadaan dirinya, oleh karena rumput tetangga lebih hijau. Barangkali itulah yang sempat terpikir oleh Adam dan Hawa di dalam pembacaan kita hari ini. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, mereka menikmati semua fasilitas melalui alam ciptaan yang luar biasa indah di Taman Eden. Matahari, bulan, bintang, udara, air yang jernih, hewan-hewan yang ada di bawah kuasa mereka, dan semua tumbuhan hijau yang bijinya boleh mereka makan. Hanya satu pohon yang tidak boleh mereka makan, yakni pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah taman. Seharusnya hal ini tidak menjadi masalah, bukan? Namun itulah manusia, pribadi yang diberi kehendak bebas oleh Allah, menjadi ragu ketika suatu hari iblis datang di dalam wujud ular dan menawarkan sesuatu hal selain yang sudah Allah berikan. Sebagai makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, serta memiliki relasi yang harmonis dengan Allah, tawaran iblis ini nampaknya lebih menarik. Semua hal baik yang sudah Allah berikan terasa kurang, digantikan oleh keinginan yang lain yang nampaknya lebih baik. Firman Allah yang berkata, "Kamu akan mati," seolah tergantikan oleh perkataan iblis, "Kamu tidak akan mati." Hawa pun berandai-andai dan berkata, "Wih, enak ya, coba kalau kami jadi seperti Allah." Demikian pula yang dilakukan oleh Adam suaminya. Keinginan manusia sebagai ciptaan untuk menggantikan posisi Allah sebagai pencipta berbuah malapetaka, sehingga rusaklah gambar Allah dalam diri manusia, digantikan oleh dosa yang justru berujung kepada maut. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan sifat ketidakpuasan yang kita miliki, oleh karena Allah memberikan hikmat kepada kita untuk terus mengembangkan diri. Jika saja sifat ini mampu mendorong kita untuk terus maju, menghasilkan karya yang berguna bagi banyak orang, tentu tidak akan menjadi masalah, bahkan perlu didukung dan terus dilakukan. Thomas Alva Edison menciptakan bola lampu ketika kondisi manusia pada waktu itu masih mengandalkan lilin untuk penerangan. Ketika mobilitas manusia dan barang masih mengandalkan jalur darat, maka Wright bersaudara menciptakan pesawat. Demikian pula kemajuan teknologi informasi internet seperti saat ini mampu menghubungkan siapapun
di belahan bulu dunia manapun. Namun, persoalannya apabila ketidakpuasan itu mendorong kita untuk mengagungkan diri, tidak mempedulikan sesama dan lingkungan, serta melawan Tuhan, maka pada akhirnya akan menjadi hal yang merugikan kita sendiri, sebagaimana dosa yang masuk di dalam kehidupan manusia. Sebagai pengikut Kristus, kita perlu terus mengembangkan diri, namun tetap berhikmat ketika menerima tawaran berbagai kemudahan yang terasa menarik dan menguntungkan. Sebelum membuat keputusan, kita perlu mensinkronkan dengan kebenaran firman Tuhan, nasihat dari rekan-rekan seiman, dan mendoakan minta hikmat Tuhan agar kita tidak terjerumus dan menyesal dengan apa yang kelihatan enak ya tadi. Amin.